Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi untuk mata pelajaran PKK. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang materi desain dan kemasan produk. Untuk yang pertama kita pelajari dulu yang desain produk. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai desain produk dulu. Jadi di sini kita tahu dulu tentang desain produk tersebut. Nah, di sini saya bacakan, desain produk merupakan kunci kesuksesan dari produk yang akan dipasarkan dan menjadi bagian dari marketing. Desain produk digunakan untuk membaca sebuah pasar, mulai dari keinginan, kemampuan, pola pikir, dan berbagai aspek lainnya terkait produk yang akan dijual. Selain itu, desain produk juga akan dapat menentukan seberapa lama produk tersebut dapat bertahan dan beradaptasi dengan siklus pasar. Jadi di sini ketika kita memutuskan menjadi seorang wirausaha atau bergerak di dalam dunia usaha, maka di sini kita perlu membuat sebuah perencanaan dalam bentuk desain sebuah produk yang akan kita hasilkan, atau mungkin tentu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, untuk itu dalam merancang atau mendesain produk itu merupakan suatu tahapan yang cukup penting. Kenapa kok penting? Karena itu akan menjadi kunci kesuksesan dari produk yang akan dihasilkan dan juga dipasarkan. Jadi di sini kita tentu sebagai seorang wirausaha itu kan menyasar konsumen. Jadi di sini kita dalam mendesain produk tersebut harus mempertimbangkan apa kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian di sini desain produk itu juga merupakan bagian dari marketing. Jadi kalau misalkan produk yang kita hasilkan itu diminati konsumen, kemudian bernilai jual di pasaran, maka pada akhirnya itu juga akan menghasilkan keuntungan atau memberikan keuntungan kepada kita sebagai seorang wirausaha atau penghasil dari produk tersebut. Kemudian di sini desain produk itu juga digunakan untuk membaca pasar. Jadi di sini kalau misalkan kita menghasilkan produk dengan desain tertentu atau desain A misalkan, maka di sini kita bisa membaca apakah pasar tersebut meminati atau tidak. Kalau misalkan diminati, maka di situ juga akan kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau tidak, kita sendiri kan juga akan melakukan evaluasi. Terus kemudian desain produk dapat menentukan seberapa lama produk tersebut dapat bertahan dan beradaptasi. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dunia usaha itu adalah dunia yang sangat dinamis. Jadi gampang sekali berubah dari satu masa ke masa yang lain atau dari satu periode ke periode yang lain. Sehingga di sini desain produk yang dihasilkan itu akan dapat menentukan apakah produk tersebut bisa bertahan, bisa bersaing, bisa beradaptasi dengan perubahan pasar tersebut atau perubahan yang dialami di sektor usaha. Jadi itu adalah sekilas tentang desain produk. Kemudian ada pengertian desain produk. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari desain produk. Seperti yang pertama, menurut Bagas Prastyowibowo, desain produk adalah salah satu unsur yang digunakan untuk memajukan industri agar hasil produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai konsumen tentunya, karena memiliki kualitas baik, harga terjangkau, desain menarik, dan memiliki jaminan dan lain sebagainya. Jadi di sini desain produk itu merupakan salah satu kunci, salah satu unsur yang sangat penting untuk memajukan industri atau usahanya. Kenapa? Karena di sini kalau desainnya tepat, maka produk tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian desain yang tepat, maka produk tersebut akan mempunyai kualitas yang baik. Kemudian dengan kualitas terbaik, dia itu bisa katakanlah
dapat dijangkau harganya. Kemudian dia mempunyai desain menarik. Jadi kalau misalkan di sini desain itu dipertimbangkan, maka bisa dikatakan tampilan dari produk tersebut menarik, sehingga otomatis kalau menarik itu bisa menarik perhatian konsumen. Nanti pada ujungnya kalau konsumen itu banyak yang tertarik, maka akan menghasilkan keuntungan kepada pelaku usaha tersebut. Nah, kemudian yang nomor 2, menurut Bruto Margaret, desain produk adalah suatu proses pengembangan produk baik berbentuk barang atau jasa yang dirancang untuk memenuhi kepuasan konsumen. Jadi semuanya itu berakhir atau bertujuan pada kepuasan konsumen. Jadi itu yang nomor satu atau yang paling penting, sehingga apapun yang dihasilkan itu tujuannya adalah kepuasan konsumen. Untuk itu harus dipikirkan, harus direncanakan, harus didesain bagaimana produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian yang selanjutnya, menurut Yus R. Haja Dinata, desain produk berhubungan dengan bentuk dan fungsi. Desain mengenai produk berhubungan dengan perencanaan dan penampilan tersebut, sementara itu desain mengenai fungsi berhubungan dengan produk tersebut dapat digunakan. Jadi di sini menurut Yus ada dua komponen yang bersinggungan erat dengan kaitannya desain produk. Yang pertama adalah tentang bentuk dan juga yang kedua adalah tentang fungsi. Maksudnya bentuk itu seperti apa? Nah, ergonomis atau tidak bentuknya. Kemudian dia istilahnya indah enggak, menarik enggak, unik enggak, itu. Jadi bentuknya. Kemudian fungsi. Nah, fungsinya itu kalau semenarik apapun sebuah produk, kalau fungsinya itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, itu kan juga konsumen kurang meminati. Nah, jadi harus ada dua komponen yang diperhatikan dalam melakukan desain produk. Yang pertama adalah bentuknya seperti apa dan juga fungsinya itu bagaimana. Mereka semua harus bisa berjalan dengan baik. Kalau hanya mengutamakan fungsi saja tanpa adanya estetika dalam segi bentuk, maka dipandang pun juga kurang menarik. Jadi konsumen mungkin bisa mempertimbangkan untuk yang lain seperti itu. Jadi di sini kedua hal tersebut harus bisa berjalan secara beriringan, baik bentuk maupun fungsi dari sebuah produk. Kemudian yang nomor 4, menurut Suyadi Prawiro Sentono, desain produk adalah rancang bangun dari sebuah produk yang akan dilakukan proses produksi. Jadi di sini sebuah desain produk itu direncanakan, dirancang sebelum produk itu diproduksi. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana seorang wirausaha atau pelaku usaha itu merencanakan, baik itu proses tentunya atau mungkin dari segi pemasaran atau marketingnya, secara keseluruhan bagaimana produk itu didesain. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Imam Jatiwidodo, desain produk adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses berpengaruh termasuk manufaktur dan berbagai pendukungnya. Jadi di sini itu desain produk itu tentu mengintegrasikan atau istilahnya menyatukan, menghubungkan seperti itu, perencanaan dan juga proses. Jadi semua hal yang dijalani tahap-tahapannya itu harus didesain sedemikian rupa agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya, dan juga sesuai dengan keinginan pasar seperti itu. Jadi
Kalau misalkan tidak kita rencanakan, kita desain dengan baik, maka rawan akan terjadi kegagalan atau ketidakpuasan seperti itu. Kemudian yang nomor 6, menurut Ulrich dan Eppinger, desain produk adalah sebuah layanan profesional yang digunakan dalam proses pengembangan dan menciptakan konsep dan spesifikasinya untuk memaksimalkan fungsi, nilai, dan tampilan produk hingga ke sistemnya agar produk lebih bernilai. Jadi di sini produknya itu lebih bernilai dan menguntungkan baik terhadap konsumen maupun produsen. Jadi tidak hanya konsumen saja, tetapi produsennya juga harus diperhatikan. Jadi di sini keuntungan yang diterima oleh produsen tentu dalam bentuk materi atau katakanlah dalam bentuk ekonomi. Kalau dari konsumen lebih ke arah kepuasan seperti itu. Jadi di sini tidak hanya dari segi tampilan, tetapi juga dari segi fungsi dan nilainya. Jadi semua itu harus diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Jadi harus diperhatikan desainnya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat desain produk. Jadi kenapa kok desain produk itu penting untuk dilakukan? Di sini ada beberapa manfaat yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah menghindari berbagai kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di sini kalau kita melakukan desain produk, merancang desain produk, berarti kan kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depannya, apa yang akan kita lakukan dalam proses produksinya, apa yang akan kita lakukan dalam segi marketingnya. Maka di sini kalau sudah didesain dengan matang, dengan baik, maka di sini kegagalan yang mungkin terjadi itu berusaha diminimalkan atau dibuat dengan peluang yang sekecil-kecilnya. Kalau misalkan kita tidak memikirkan desainnya, tidak merancang desainnya, angger melakukan atau ala kadarnya, maka bisa saja peluang untuk mengalami kegagalan itu sangat besar terjadinya seperti itu. Kemudian yang kedua, memilih sebuah cara atau metode yang terbaik dan paling ekonomis dalam membuat produk. Jadi kalau misalkan kita rencanakan atau kita desain, maka di sini kita bisa memikirkan metode apa yang terbaik, metode apa yang paling ekonomis. Paling ekonomis itu maksudnya di sini kita mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk membuat produk yang sebagus-bagusnya, sebesar-besarnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Jadi di sini nanti pengaruh ke kualitas. Jadi bagaimana produk itu diproduksi, maka kalau misalkan dia punya standar tertentu, maka di sini harus minimal dalam standar itu dia tidak boleh memproduksi produk yang berada di bawah standar. Kalau misalkan nanti di bawah standar, maka dia akan mengalami kegagalan dalam memproduksi barang, otomatis nanti berpengaruh pada segi penjualan atau marketingnya. Jadi kita bisa menentukan standar dalam menentukan desain sebuah produk. Kemudian selanjutnya adalah menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Nah, kalau misalkan kita sudah merencanakan mendesain sebuah produk, otomatis kita juga punya perhitungan dari segi biaya yang kita keluarkan, entah itu dari segi bahan, dari segi tenaga kerja, atau dari segi apapun yang dibutuhkan dalam proses produksi. Maka di sini nanti kita bisa menentukan harga produk yang telah kita produksi, sehingga kalau misalkan kita rencanakan, kita desain dengan matang, maka kita bisa menentukan harga produk itu secara tepat. Jadi kalau misalkan tepat, maka kemungkinan terjadinya kerugian itu bisa dihindari seperti itu.
Terus kemudian mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Jadi di sini kita bisa melakukan evaluasi. Kalau kita sudah merencanakan seperti A, kemudian kita menghasilkan sebuah produk, apakah produk tersebut sesuai dengan A atau tidak. Kalau misalkan kita evaluasi, maka di sini kita kan bisa menentukan tindak lanjut. Misalkan ketika sesuai dengan A, maka tindak lanjutnya apa. Tapi kalau tidak sesuai dengan A, maka tindak lanjutnya apa. Nah, di sini kalian bisa melihat dari hasil yang sudah kalian lakukan, apakah sesuai dengan desain yang telah ditentukan atau tidak. Tuh. Kemudian itu contoh manfaat desain produk ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dilakukannya desain produk. Yang pertama adalah sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Jadi kalau kita sudah menentukan desain produk, maka pastinya desain itu akan melekat pada produk yang dihasilkan. Nah, kalau sudah melekat, itu kan akan menjadi sebuah identitas atau merek dari produk tersebut. Entah itu desain itu misalkan dalam bentuk produknya atau dalam bentuk tampilannya, kemasannya misalkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah identitas dari merek yang pada akhirnya itu akan diingat atau dijadikan sebuah bukan pedoman sih, sebuah acuan bagi konsumen untuk menamai atau melabeli produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menghasilkan sebuah produk baik berupa jasa maupun barang yang memiliki kualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi di sini itu lebih ke arah kualitas. Jadi kalau kita menghasilkan produk baik barang maupun jasa, tentu kita menginginkan produk yang berkualitas, sehingga pada akhirnya kalau produk tersebut berkualitas, maka di sini dia bisa bersaing, sehingga kalau bersaing bisa mempunyai nilai jual, sehingga tentunya pada akhirnya akan menghasilkan atau memberikan keuntungan kepada kita sebagai pelaku usaha. Selanjutnya, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Jadi sesuai yang saya katakan bahwa akibat dinamisnya dunia usaha itu setiap masa atau setiap periode itu mempunyai istilah kecenderungan untuk atau tren sesuai dengan pada masanya. Jadi kalau pada masa ini yang tren adalah seperti ini, sedangkan pada masa selanjutnya yang tren adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita rancang atau kita tentukan desain produk dengan sematang-matangnya, maka di sini produk kita tentunya akan sesuai dengan tren yang berlaku atau berjalan pada masa itu. Kemudian untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Jadi di sini kita bisa merancang pembiayaan dalam desain itu. Jadi biaya itu bagaimana kita menentukan seminimal mungkin apa yang kita keluarkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan keuntungan alias meminimalkan terjadinya kerugian. Jadi itu adalah tujuan dari desain produk. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi desain produk. Jadi di sini desain produk itu memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai identitas seperti tadi. Jadi produk itu kan mempunyai mungkin tampilan atau mungkin kemasan atau mungkin fungsi yang itu nanti akan berpengaruh pada konsumen untuk melabeli produk tersebut. Nah, itu label itu sebagai sebuah identitas. Maka kan itu bisa diperoleh dari desain produk yang matang. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pelindung produk. Jadi dia bisa melindungi produk yang dihasilkan baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Kemudian yang terakhir adalah penambah nilai jual. Jadi kalau misalkan
desain produknya itu bagus, maka tentunya nilai jualnya juga akan tinggi. Sehingga kalau nilainya jual tinggi, kemudian diminati konsumen, maka di sini tentu akan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Jadi mungkin sekilas tentang desain produk yang berupa pengertiannya, manfaatnya, tujuannya, dan terakhir tadi adalah fungsinya. Kita lanjutkan materi desain dan kemasan produk ini di pertemuan yang selanjutnya. Sekilas untuk pertemuan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami, bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada sumber-sumber yang lain, silahkan kalian juga bisa belajar dari sumber tersebut. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.